بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Anak-anakku kelas 11 Pondok Modern Selamat yang kami banggakan dan kami cintai. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas rahmat Allah Subhanahu wa taala kita masih dipertemukan. Dalam hal ini kami yang pertama kali untuk bertemu kepada anak-anakku semuanya untuk pelajaran Bulughul Maram. Dalam hal ini adalah menjelaskan tentang hadis-hadis yang ada hubungannya dengan hukum-hukum syariat Islam. Selanjutnya langsung saja mari kita pelajari kajian kitab Bulughul Maram. Dalam hal ini kita meneruskan pada hadis yang ketiga, bab saum atau puasa. Silakan dibuka halaman 137, hadis yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca Al-Fatihah terlebih dahulu dengan harapan dengan bacaan Al-Fatihah nanti apa yang kita kaji kitab Bulughul Maram ini bisa memberikan satu keberkahan dan kemanfaatan untuk kita semuanya, keberkahan di dunia, keberkahan di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram, khususan sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa nahsusu khusunila musannif hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'ani ibni Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu faftiru fa in hum 'alaikum faqdurulah. Muttafaqun alaih. Wal muslimin fa in ughmiya 'alaikum faqduru alahu salasina. Walil Bukhari fakmilul iddata salasina. Walahu fi hadithi Abi Hurairah fakmilu iddata sya'bana salasina. Ini hadis diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Qala, Ibnu Umar berkata, sami'tu, bahwa beliau Ibnu Umar mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabda Rasulullah seperti ini, idza ra'aitumuhu fasumu. Ketika kalian semuanya bisa melihat hilal, bisa melihat rembulan, maka puasalah. Wa idza ra'aitumuhu faftiru. Maka ketika kalian bisa melihat hilal, maka berbukalah. Artinya bahwa ketika bulan Ramadan datang, maka yang menjadi patokan itu adalah bisa melihat rembulan, bisa melihat hilal. Ketika datang bulan Ramadan, yang menjadi patokan itu adalah bahwa dia mampu
bisa melihat hilal, maka dia bisa melaksanakan puasa Ramadan yang pertama kali ketika masuk Ramadan. Itu artinya maksud dari hadis idza ra'aitumuhu fasumu. Ketika kalian mampu bisa melihat hilal rembulan, maka fasumu, berpuasalah, masuk bulan Ramadan. Selanjutnya wa idza ra'aitumuhu faftiru. Ketika kalian bisa melihat rembulan, maka berbukalah. Artinya ketika sudah selesai akhir daripada Ramadan, dengan cara apa? Teknisnya itu mampu melihat rembulan, maka dia sudah akhir daripada Ramadan, masuk Idul Fitri. Dengan cara apa? Bisa melihat rembulan. Itu maksudnya wa idza ra'aitumu faftiru. Lalu bagaimana, Pak? Ketika dia tidak mampu melihat rembulan, di dalam puasa itu dia tidak mampu melihat rembulan karena terhalang dengan mendung atau yang lain. Fa in gumma alaikum fakmilul iddatas salasina. Ketika di bulan Ramadan untuk penentuan kapan satu Syawal, sesuai yang saya sampaikan tadi, harus bisa mampu melihat rembulan. Tetapi di saat mendung, kemudian rembulan tidak bisa dilihat, maka fakmilul iddatas salasina, sempurnakan puasa kalian 30 hari. Itu yang paling tinggi. Setelah itu boleh. Maka di saat-saat tanggal 29 itu diadakan sidang isbat di dalam negara Republik Indonesia ini. Jika nanti keputusan dari Menteri Agama itu adalah menyatakan hari itu adalah hilal bisa dilihat, dan dari Kementerian Agama bisa menyatakan hari itu adalah Idul Fitri, maka hari itu Idul Fitri. Jadi kita hidup di Indonesia, ikutilah aja apa yang ada, apa yang menjadi keputusan daripada pemerintahan Republik Indonesia. Itu hadis, di mana hadis itu hadis yang disepakati oleh Bukhari Muslim. Ada redaksi lain, ada riwayat lain, di mana riwayat itu dari Imam Muslim. Maksudnya sama, tapi redaksionalnya saja yang berbeda. Gimana redaksionalnya yang diriwayatkan dari Imam Muslim? Redaksinya seperti ini. Fa in ughmiya alaikum faqduru lahu salasina. Ketika tidak kelihatan rembulannya, maka wajib menyempurnakan puasa 30 hari. Maksudnya hadis yang diriwayatkan dari muttafaqun alaih dan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim maksudnya sama, hanya redaksionalnya saja yang berbeda. Apalagi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di sini dinyatakan bahwa fa'akmilul iddah salasina. Bahasanya seperti itu. Maksudnya fakmilul iddatas salasinya, sempurnakan 30 hari. Ketika dia tidak mampu melihat rembulan, tidak mampu melihat hilal. Hadis yang menjelaskan tentang awal puasa, hadis yang menjelaskan akhir puasa, artinya masuk satu Syawal atau Idul Fitri, itu riwayatnya banyak sekali, tapi maksudnya sama. Ada hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, ada lewat Imam Muslim, ada lewat Imam Bukhari, ada lewat banyak sekali yang menjelaskan tentang persoalan kapan masuk awal puasa, kapan Idul Fitri. Tapi maksudnya itu adalah sama. Intinya dari semua hadis yang menjelaskan tentang awal puasa dan akhir puasa atau satu Syawal Idul Fitri, itu adalah satu. Awal puasa itu dimulai dengan melihat hilal, maka masuk mulai 1 Ramadan.
mengakhiri puasa, masuk 1 Syawal atau Idul Fitri itu juga dengan melihat hilal atau Ramadan. Kemudian ketika tidak mampu melihat hilal, tidak mampu melihat rembulan, maka fakmilul iddata salasina, sempurnakan puasa kalian 30 hari. Oleh karenanya itu, kalau sudah sempurna puasa 30 hari, maka tanggal 1-nya besoknya Idul Fitri atau 1 Syawal. Sebab tidak ada istilah di dalam Hijriah puasa sampai melebihi 30, tidak ada. Demikian yang saya sampaikan. Harapan saya, hadis itu merupakan ucapan Rasulullah, di mana ucapan Rasulullah itu adalah penjabaran daripada Al-Quran. Maka ketika kalian ingin jadi orang yang hebat di dalam agama, jangan sekali-kali tinggalkan sampean itu adalah lepas daripada hadis. Pelajari hadis sebanyak-banyaknya, karena sesungguhnya apa yang kalian pelajari tentang hadis itu adalah semuanya menjabarkan tentang apa yang ada dalam Al-Quran. Kalian akan menjadi orang hebat, kalian menjadi orang yang sangat berguna ketika kalian mampu memahami isi-isinya yang ada dalam hadis, apalagi kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang saya sampaikan, semoga ada berkah dan manfaatnya. Akhiran, Allahul Jazil Al-Hadi ila Qawmis Sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.